Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran PPKN kelas 11 semester Gasal, hari ini kita mau membahas mengenai pemajuan dan pemahaman mengenai HAM. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, baiklah pelajar Skapsa, sekarang kita bahas mengenai perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. Tapi sebelumnya kita mengulang kembali materi sedikit kemarin, yaitu mengenai HAM itu adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Kemudian kemarin kamu juga sudah tahu mengenai macam-macam atau contoh pelanggaran HAM. Sekarang yang kita bicarakan adalah perlindungan. Apakah HAM di Indonesia itu perlu dilindungi oleh negara? Sekarang kita bahas masing-masing. Sebelum mempelajari ini, tujuannya adalah supaya kamu tahu dasar hukum atau instrumen HAM yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan literasi ini supaya peserta didik dapat menjelaskan lembaga HAM yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita bahas yang pertama. Instrumen HAM yang ada di Indonesia yang pertama adalah konstitusi negara kita sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama yaitu pembukaan UUD 45 yang tercantum dalam alinea pertama dan keempat. Alinea pertama yaitu bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi negara manapun namanya kalau dijajah itu berarti HAM-nya belum dilindungi. Yang kedua, alinea keempat yaitu pada tujuan negara. Pemerintah yang mau melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini sering disebut dengan tujuan negara. Ini termasuk pada instrumen HAM pada pembukaan alinea keempat. Kemudian yang kedua pada pasal-pasalnya. Ini sebelum UUD 45 diamandemen, yaitu ada HAM di bidang politik, pasal 27 ayat 1 dan 28. Tolong nanti para pelajar Skapsa punya UUD 45 silahkan dibaca sendiri. Kemudian yang kedua, hak dalam bidang ekonomi pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan 34. Kemudian hak dalam bidang sosial budaya pasal 29, 31 dan 32. Dan hak dalam bidang Hankam atau pertahanan keamanan pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Setelah Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, mengenai HAM sendiri diatur dalam pasal 28A sampai C. Di sana juga sudah disebutkan hak mulai hak hidup, contohnya yaitu anak lahir harus dilindungi oleh orang tua. Sampai ada orang tua yang membuang bayinya, berarti dia sudah melanggar hak hidup anaknya. Sampai hak-hak yang lain. Silahkan kamu baca sendiri UUD 45 karena masalah ini adalah dari kelas SD. Dari kelas SD sudah ada mengenai hak asasi manusia. Oke, sekarang kita bahas undang-undang mengenai HAM sendiri, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Secara garis besarnya di dalamnya ada hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, hak atas kesejahteraan dan turut serta dalam pemerintahan serta hak wanita dan anak. Hak-hak ini juga tadi juga sudah dimuat dalam pasal 28A sampai C UUD 45. Kita lanjut sekarang. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 84 tentang ratifikasi konvensi dari PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Apa itu ratifikasi? Ratifikasi itu kita mengadopsi, kita mengambil dari peraturan perundangannya dari PBB. Ya, intinya di sini bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam hak asasi manusia, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan lain-lain. Jadi antara perempuan dengan laki-laki adalah sejajar. Ya. Ada emansipasi wanita. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kalau konvenan di sini kaitannya dengan perjanjian. Ya, perjanjian. Kemudian yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
pengesahan konvenan tentang ILO. ILO ini adalah perburuan internasional. Jadi kaum buruh pun punya hak. Tidak buruh itu harus ditekan, harus digaji seenaknya, enggak. Tetap punya hak. Ini adalah undang-undang yang kelima. Kemudian undang-undang yang ke-6 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak. Mungkin sebelum UUD 45 di amandemen, perlindungan anak ini masih sangat samar atau tipis. Sekarang setelah di amandemen sudah ada undang-undangnya sendiri, tidak boleh orang tua itu mempekerjakan dan memperlakukan anak sewenang-wenang. Kemudian yang ke-7, Undang-Undang Nomor 898 tentang pengesahan konvenan tentang penyiksaan, perlakuan maupun pekerjaan yang tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia. Ya, jadi kalau ada orang yang merendahkan martabat manusia ini jelas dia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 98 dan bisa dikenakan sanksi. Itu dari 7. Sekarang ke-8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, pengesahan konvenan internasional mengenai hak sipil dan politik. Maksudnya orang-orang yang tidak berkenaan dengan peperangan, yaitu orang sipil, juga punya hak untuk hidup. Nah, ini sering terjadi pada peperangan yang ada di negara lain, terutama perangan sekarang yang dulu ada di Bosnia. Nah, ini orang-orang sipil ini tidak tahu apa-apa, dia menjadi korban perang. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini mengadili hak HAM yang berat. Contohnya yaitu genosida dan hak mengenai penindasan kemanusiaan. Kemudian sekarang kelembagaan HAM. Ada Komnas HAM. Mungkin kamu semua sudah pernah mendengar Komnas HAM. Nah, ini juga diatur dalam Kepres nomor 50 tahun 1993. Nah, Kepres Komnas HAM inilah sebagai jawaban kalau HAM di Indonesia sudah dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tadi. Apa tujuannya adanya Komnas HAM? Yaitu supaya HAM di Indonesia itu dilindungi. Kemudian yang kedua, supaya kondisinya kondusif mengenai HAM di Indonesia ini, jangan sampai ada yang meningkatkan HAM-nya setinggi-tingginya dan ada orang yang dilemahkan HAM-nya. Kemudian selain itu, fungsinya dari Komnas HAM yang pertama mengkaji dan penelitian, karena adanya pelanggaran HAM itu perlu dikaji, diteliti. Benarkah ini pelanggaran HAM? Nah, kemudian yang kedua penyuluhan. Penyuluhan ini bagaimana bu caranya? Yaitu dengan mensosialisasikan kalau HAM ini adalah milik semua orang. Milik semua orang. Dan semua orang harus menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, fungsi pemantauan. Jika ada pelanggaran HAM di desa X karena adanya laporan dari warga, tidak begitu saja kita percaya, kita pantau dulu apakah benar sudah ada pelanggaran HAM. Dan fungsi mediasi sebagai penengah antara korban dari pelanggaran HAM itu sendiri dengan orang yang sudah melakukan pengaduan. Ini adalah fungsi dari HAM, Komnas HAM, maaf. Kemudian yang kedua, setelah ada Komnas HAM, ada pengadilan HAM khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Yaitu tadi sudah saya jelaskan mengenai kasus kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yaitu khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, ini. Lah adanya di mana Bu di sini? Yaitu berada di peradilan umum yang ada di kabupaten atau kota. Ini. Kemudian selain itu ada Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Mungkin kamu sering KPAI lah, ini disinilah sekarang kita tahu apa tugasnya. Ini yang pertama, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Jadi anak itu sebagai anugerah Tuhan yang harus dilindungi, yang harus dijaga. Tidak anak disuruh untuk kerja keras, tidak anak untuk dieksploitasi. Ini. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak. Jadi kita memantau. Kalau seandainya ada eksploitasi terhadap anak, yang dikenakan sanksi bukan anaknya tapi orang tua, karena yang bertanggung jawab adalah orang tua. Yang ketiga, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam perlindungan anak. Ini. Jadi setelah melakukan sosialisasi sampai mengumpulkan data inilah, nanti KPAI memberikan laporan, saran, masukan kepada Presiden. Ini. Jadi anak di sini adalah sangat penting, ya, perlu dilindungi. Kemudian kita lanjut. Yang keempat, ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Komisi Kebenaran ini, yaitu yang disingkat dengan KKR. Apa tugasnya di sini? Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan. Jadi kalau ada pelanggaran HAM berat, tapi dilaksanakan di luar pengadilan, disinilah KKR ini yang bertugas. Yang kedua, memberikan saran antara pelaku dengan korban terhadap pelanggaran HAM. Ini adalah tugas dari KKR tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang pro dengan demokrasi dan HAM, yaitu di sini ada YLBHI, ini Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia. Kalau kontras ini adalah Komisi Orang Hilang, dan selanjutnya silahkan kamu lihat sendiri LSAM dan PBHI. Nah ini nanti juga masuk tugas. Nah setelah ini bisa kamu jawab, ada tiga pertanyaan di sini. Kewenangan fungsi pemantauan dari HAM, Komnas HAM. Kemudian yang kedua, contoh kegiatan yang bisa dimasukkan penghargaan upaya penegakan HAM, dan LSM tadi yang termasuk pro demokrasi dan HAM. Ini nanti kamu jawab, kamu upload di Google Classroom. Ya, itu tadi sekitar mengenai materi hari ini. Kita simpulkan berarti dengan adanya pemajuan HAM, berarti di Indonesia sudah melakukan beberapa langkah. Ada instrumen HAM, tadi sudah saya sebutkan, bahkan kita juga sudah meratifikasi dengan konvenan dari negara lain. Oke, para pelajar, silahkan kamu kerjakan, saya tunggu di Google Classroom. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai pemajuan penghargaan HAM untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini, klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.